Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan aku di sore hari seperti biasanya nyapu teras ya. Sehabis aku pulang antar Mas Arka ngaji. Di sini tuh masih pukul 3 sore, tapi panasnya masya Allah panas banget. Dan ini debu-debu seperti biasa ya, karena musimnya kemarau selalu deh debu-debunya itu banyak banget. Jadi ini aku sapu-sapu dulu sampai debu-debunya itu habis ya. Ini mumpung si Ade masih tidur, jadi aku sempetin deh ini nyapu-nyapunya kayak gitu. Nanti kalau si Ade itu bangun, biasanya dia itu nggak bisa. Kalau aku lagi nyapu, dia selalu minta sapu. Kalau aku lagi siram-siram, dia juga minta air di selangnya itu. Nah ini bisa dilihat ya kotorannya, dia itu pasir-pasir gini yang paling banyak. Soalnya kan beterbangan gitu, kena kendaraan. Jadi setiap hari aku nyapu itu sebenarnya kalau kotoran kayak plastik-plastik itu jarang banget. Kalau nggak ada itu ketiup angin gitu jarang banget ya teman-teman. Ini pasirnya banyak banget, setiap pagi sore itu selalu banyak gitu ya. Iya punya udah selesai, aku lanjut mau siram-siram. Jadi di sini nanti untuk video aku siram-siram itu cuma dikit kepotong ya teman-teman. Soalnya ini tadi proses penyiraman itu aku kira udah aku play, ternyata videonya nggak ke play. Alhasil nggak ada video pas siram-siram ya teman-teman. Dan ini lanjut setelah aku nyapu, aku ke lantai atas untuk membersihkan kasur aku. Jadi tadi pagi sebangun tidur aku keluarin kasur aku, ya emang nggak langsung diterik ya teman-teman, tapi setidaknya kalau sore hari itu kan ada, sore dan pagi itu ada cahaya yang masuk gitu, jadi lumayan lah. Dan ini aku bersihkan dulu, sebenarnya nggak berdebu banget sih teman-teman, soalnya ya sering aku vakum kayak gitu. Jadi ini cuma aku tepuk-tepuk pakai penepuk kasur dikit gitu ya. Dan karena ini udah sore, sebenarnya pengen aku angkat tapi yang nggak ada temennya, dan aku itu nggak kuat teman-teman, soalnya ini spring bed. Beda hal kalau spon, biasanya aku biasa kalau kasurku yang spon itu aku angkat sendiri gitu. Dan ini aku cepet-cepet turun ke bawah, saya si adik sudah kedengar bangun tidur nangis ya teman-teman. Dan singkat cerita ini udah habis mandi ya, aku sama si adik udah mandiin si adik gitu. Dan lanjut aku mau dandanin dulu, pakein baju si adik karena sebentar lagi aku mau jemput Mas Arka ngaji ya. Dan aku mau cerita balik lagi ke kasur aku tadi. Sebenarnya kasur aku itu dari bangun tidur itu udah aku jemur ya pagi-pagi banget sebelum Pak Su berangkat kerja. Soalnya kasur itu kan udah lama ya nggak dipakai juga di kamar, jadi aku mau keluarin takutnya nanti kalau ada hewan-hewan atau apa gitu ya teman-teman. Saya dulu itu pernah ya ujungnya spring bed aku itu bolong dikit, nggak bolong dimasukin tikus ya, bekas gigitan-gigitan hewan gitu loh. Itu dulu pernah digigitin tikus gitu ya, dicacah tikus, makanya aku trauma. Jadi bentar-bentar gitu aku keluarin, aku jemur kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tadi aku jemur, aku cek-cek semuanya, ternyata baik-baik aja dan gak ada pipisnya tikus atau bau-bau tikus ya. Dan bisa dilihat teman-teman, ini aku pakai hand body karena adik numpain hand body buat mainan banyak banget ini di roknya tadi. Jadi aku pakai sebagian dan aku pakein si adik juga. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Lanjut, ini aku udah sampai di TPK-nya kakak. Ini masih nunggu ya teman-teman karena masih doa gitu ya, masih belum pulang. Jadi aku nunggu dulu. Dan seperti biasa si adik itu selalu rewel, diajak nunggu 5 menit 10 menit gitu dia selalu rewel banget teman-teman. Jadi kalau aku nggak bawain dia cemilan minuman gitu meski kayak gitu ngamuk ya, hanya itu cepet-cepet pulang kayak gitu. Dan ini Mas Arka udah keluar alhamdulillah. Dan seperti biasa kalau pulang ngaji itu selalu minta pajak ya teman-teman, apalagi pajaknya kalau nggak jajan ya. Ya itulah anak-anak ya teman-teman. Dan ini aku udah di minimarket aja nih, aku sekalian mau beli kopi ya, sama pengen mie gelas gitu. Untuk kopi sebenarnya suami dan aku itu nggak pernah ngopi teman-teman, tapi aku cuma menyediakan kalau sewaktu-waktu itu ada tamu gitu ya, atau bapak aku kesini nggak ribet. Dan ini aku lihat-lihat spons cuci piring mau beli, tapi ternyata aku pikir-pikir kalau
spon aku ternyata masih ada teman-teman. Dan akhirnya aku nggak jadi beli ya teman-teman, karena masih ada, buat apa beli lagi gitu ya. Dan ini si adik lagi nerutus sama si kakak. Ini singkat cerita udah malam hari aku di rumah ya teman-teman. Ini kegiatan malam hari yang wajib setiap hari, yaitu nyuci piring. Jadi ini cucian piring aku malam hari itu sepulang jemput Mas Arka les, sekitar habis isya gitu ya teman-teman. Ini udah pada makan malam gitu semuanya. Jadi ini untuk piring-piring semuanya udah bisa dicuci bareng-bareng gitu ya, jadi lebih enak. Jadi kita kan nggak bolak-balik nyuci gitu ya. Ini udah ngumpul semuanya untuk cuciannya gitu ya, terakhir gitu ya sebelum tidur. Jadi aku cuci-cuci semuanya, dan ini aku nggak berhenti-berhenti ngomong aja gitu, soalnya aku lagi bicara sama Pak Su gitu ya teman-teman. Dan itu tadi Mas Arka juga itu mau makan es krim gitu, dia suruh bukain. Jadi es krimnya itu es krim kemarin dia makan itu nggak habis gitu ya, ada separuh di kulkas, dan dia keinget mungkin itu tadi dia buka kulkas lihat es krim, dia terus suruh bukain gitu ya, karena selalu nggak bisa buka sendiri gitu ya. Entah itu jajan es krim apa itu, dia itu belum bisa gitu ya teman-teman. Biasanya kalau buka sendiri itu dia ngambil gunting di dapur gitu, dia gunting sendiri gitu, tapi ya jarang banget. Yang sering dia juga nyuruh aku. Dan ini udah selesai ya teman-teman. Lanjut, ini aku ngambil untuk kotorannya, aku masukin ke kresek sampah ya. Ini udah selesai aku nyucinya, dan alhamdulillah malam ini cuciannya udah beres. Lanjut, ini aku ke lantai atas. Ini posisinya aku itu udah ngantuk-ngantuk berat ya teman-teman, karena nunggu si adik itu tidur juga, dan ini jendela juga belum ditutup. Ini malam hari sekitar jam 10-an teman-teman, jadi aku masih mau angkat kasur. Soalnya kalau adik ikut itu dia nggak bisa diem, dan aku takut itu ya, belum ada pintunya bagian tangga atas, takutnya kalau dia itu mainan di sebelah situ. Dan anakku itu selalu tidurnya itu malam-malam, dan ini Mas Arka juga ikut-ikutan ke atas karena dia itu tidurnya tengah malam. Ini tadi si adik alhamdulillah udah tidur sekitaran jam 10, langsung aku ke atas. Ini aku ngangkat jemuran juga ya, soalnya ini tadi Pak Su nyuci baju malam, jadi ini aku mau jemur sekalian. Dan sebelum aku menjemur pakaian, ini aku lipat dulu untuk tikar tadi untuk alas kasurnya ya teman-teman. Dan oke, ini udah selesai. Lanjut ya untuk menjemur pakaian di malam hari. Jadi ini tadi pakaiannya itu nggak semua dicuci ya teman-teman, soalnya ini tadi tuh banyak cuciannya. Daripada nanti kemalaman, aku bilang udah sekali cuci aja, yang lainnya besok biar aku cuci, aku bilangnya kayak gitu. Jadi ini tadi satu ulekan gitu ya teman-teman. Untuk pakaian anak-anak itu sebagian besok mau aku cuci gitu, sama seragamnya Mas Arka juga itu biasanya aku kucek ya. Kalau seragam itu aku sikat sendiri, sama kaos kaki biasanya ya. Dan ternyata kaos kakinya habis, alhasil ini tadi aku nyuci sekalian deh kaos kakinya ya. Jadi daripada besok kehabisan kaos kaki gitu ya, karena setiap hari kan wajib ganti kaos kaki gitu ya Mas Arka itu. Dan ini aku lanjut untuk mengambil hanger buat jemur pakaian yang besar-besar. Sebenarnya kalau dipikir tuh kalau jemur pakaian tuh enak malam hari ya teman-teman, karena aku tuh nyucinya itu selalu sore malam gini ya. Biasanya tuh aku sering juga jemurnya pagi, tapi kalau pagi itu terlalu ribet ya teman-teman, soalnya kalau pagi itu kan ngurusin makanan lah, ngurusin anak-anak. Jadi lebih santainya itu sebenarnya di malam hari sekalian, tapi ya itu kendalanya kadang ya. Itu yang sering tuh lagi muager, soalnya kalau malam tuh kan ya capek-capeknya pengen istirahat gitu, rasanya badan udah capek seharian, wirawiri kemana-mana, nganter aksana kesini anak-anak. Jadi yang sering itu ya gitu, males banget mau jemur malam. Dan ini tadi aku kira bajunya anak-anak itu nggak dicuci sama Pak Su, ternyata dicuci sekalian ya teman-teman. Ini lumayan banyak juga pakaian anak-anak. Tadi aku udah bilang kalau pakaian anak-anak aku cuci aja besok, ternyata ini dicuci juga. Jadi ini tadi pakaiannya ya lumayan banyak lah. Dan alhamdulillah kalau masalah air tuh di sini itu lancar terus ya teman-teman. Airnya itu dari sumur bor kayak gitu.
Jadi kalau di rumah ibu aku itu untuk air itu susah ya teman-teman. Jadi di sana itu kendalanya air, nggak ada sumber gitu loh teman-teman. Jadi kalau buat sumur pun percuma, dia itu nggak ada sumber di gunung. Jadi ya harus beli ya teman-teman. Kalau masalah air di sana itu, jadi untuk air itu ngirit banget. Kalau nyuci baju kadang masih di kali gitu ya teman-teman. Di sumber gitu loh. Kalau mandi ya di rumah gitu. Untuk belinya itu satu truk harganya 125.000 kalau nggak salah ya. Gak tahu dapat berapa ratus liter, aku nggak inget ya teman-teman. Pokoknya yang jelas kalau buat nyuci, buat mandi semuanya di rumah itu kayaknya ya 2 minggu habis lah. Tapi beda hal kalau mau nyuci di sumber, di kali gitu tempat penyucian itu untuk airnya itu lebih awet gitu ya. Jadi mungkin kalau buat mandi aja itu 1 bulan, hampir 1 bulan itu masih bisa. Dan alhamdulillah ini nggak kerasa udah hampir selesai aja aku nyucinya, tinggal jemur nih kaos kaki ya. Aku tumbangin sini dulu untuk kaos kakinya, besok mau dijemur di bawah baju gitu. Dan ini udah selesai teman-teman, lanjut aku mau menutup pintu dan mau turun ke bawah tidur ya. Dan untuk video aku kali ini aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga menginspirasi dan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.